Saya dulu SMA-nya di Solo, Jawa Tengah. Ya. Aman sekolah itu, orang nggak pernah berkelahi, nggak pernah ribut. Tapi begitu Gestapo terjadi perkelahian di sekolah itu antara orang-orang IP itu komunis dengan PII, Persatuan Pelajar Islam Indonesia. Nggak pernah kejadian sebelumnya. Baru pada saat itu ya? Baru saat itu terjadi. Terbunuhnya jenderal-jenderal Gestapo, waktu Gestapo itu, saya merasa itu lebih merupakan kecelakaan dan kekacauan perencanaan. Kalau menurut Prof. Salim Said sendiri, jadi sebetulnya siapa dalang dari G30S? Di buku saya ini ada kutipan dari tulisan kemudian jadi buku seorang sarjana Beijing yang sekolah di Cornell University. Kembali lagi bersama gua Fajar Ditya, kali ini di segmen DIMJ, di mana gua akan membahas mengenai kisah-kisah sejarah, tragedi, dan juga The Untold Story. Pada kali ini, kita kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah pengamat militer yang karya-karya tentu kalian juga pasti udah tahu lah. Nah, beliau ini hidup di 3 zaman ya, zaman Orde Lama, Orde Baru, dan juga Reformasi. Langsung aja kita sapa. Selamat malam, Prof. Salim Said. Selamat malam. Ini terima kasih, sebuah kehormatan banget ingin berbagi cerita di RJ5, Prof. Nah, pada saat itu meletusnya G30S, Prof. Salim ini sudah jadi reporter ya? Kalau saya baca di buku jadi seniman ya, Prof? Ya, saya jadi wartawan juga. Saya kan menjadi wartawan angkatan bersenjata. Karena koran-koran swasta, angkatan bersenjata kan koran pemerintah, tentara, itu sudah dibabat-babat oleh pemerintah atas tekanan PKI. Jadi nggak ada tempat lagi bagi wartawan yang bukan komunis. Nah, saya diperkenalkan ke angkatan bersenjata oleh almarhum Wiratmo Sukito. Karena angkatan bersenjata perlu tenaga. Jadi saya adalah tenaga yang direkrut oleh angkatan bersenjata. Karena angkatan bersenjata waktu itu sangat bermusuhan dengan PKI. Begitu ceritanya. Nah, baik Prof. Mungkin boleh dijelaskan nih kepada milenial atau Gen Z gitu ya. Kan pada saat itu banyak yang menyebutkan sebelum meletusnya G30S, suasana itu sangat tegang, mencekam, dan bahkan katanya panas. Apa benar demikian, Prof? Ya, sangat. Karena agresivitas PKI. Nah, kenapa PKI agresif? Karena didukung oleh Bung Karno lewat doktrin Nasakom. Dan PKI menuntut terus. Ini kabinetnya Soekarno masih kurang Nasakom. Mereka menuntut terus. Mendesak terus. Sebetulnya kalau menurut Prof. Salim Said, apa sih yang menyebabkan tuh antara TNI dan PKI itu hubungannya sangat panas? Ya. Anda harus ingat sejarah. Bung Karno kan bilang, jangan istilah Bung Karno? Jas merah. Jas merah. Jangan sekali. Tahun 48 itu PKI kan membuat negara Soviet di Madiun, pemberontakan PKI. Yang diperintahkan oleh pemerintah untuk menghadapi PKI adalah TNI, terutama pasukan Siliwangi
karena Siliwangi berada di Jawa Tengah waktu itu, karena mengungsi dari Jawa Barat, karena Jawa Barat dikosongkan sebagai akibat perjanjian Belanda-Indonesia. Jadi ada konsentrasi Siliwangi di Jawa Tengah, itu dimanfaat. Salah satu tokohnya yang selalu saya ingat adalah Kemal Idris. Siliwangi ini tentu saja ada tentara dari Jawa Timur juga, Brawijaya, beramai-ramai menyerang Madiun, menyerang PKI dan menghabisi PKI. Terbunuhlah Muso, terbunuhlah Amir Syarifudin. Aidit masih muda melarikan diri, selamat. Nanti kemudian tahun 50, Aidit muncul dan menjadi pemimpin tertinggi PKI bersama Nyoto dan beberapa lagi tokoh yang lain. Dan kemudian dia menjadi orang penting di bawah perlindungan Bung Karno yang memperkenalkan doktrin Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunis. Jadi memang harus ditarik benang merah ke 48 itu ya? Ya. Kalau Anda tidak melihat dalam konteks sejarah, ya Anda tidak tahu kenapa itu terjadi. Jadi, di dalam pimpinan tentara itu banyak orang banyak perwira yang dulu ikut memerangi komunis di Madiun. Dan mereka menjadi pemimpin tentara dan membawa, dan keadaan menjadi buruk, makin buruk, ketika Bung Karno memperkenalkan kembali Nasakom. Sebab Nasakom itu konsep Bung Karno tahun 26. Waktu itu belum ada konflik. Konfliknya dengan Belanda, kolonialisme. Jangan lupa ini berhubungan dengan pemberontakan Silibukang. Pemberontakan di Jawa Barat. Pemberontakan PKI yang ditumpas habis oleh Belanda, dan banyak orang-orang komunis dan orang-orang yang bukan komunis tapi melawan Belanda dibuang ke Bovendigul di Irian. Nah, itu akar daripada perlawanan tentara, permusuhan tentara dengan komunis. Oke, jadi memang harus ditarik benang merahnya seperti itu. Nah, juga ini Prof, kan banyak beredar berita ya, bahwa sebelum meletusnya G30S itu terjadi bentrok-bentrok bahkan di lapisan masyarakat. Nah, itu bentrok-bentroknya seperti apa aja? Ya, Prof? Terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur. Anda masih ingat nggak cerita mengenai aksi sepihak? Aksi sepihak itu adalah gerakan orang-orang PKI untuk menduduki tanah-tanah punya kiai, tanah-tanah punya pesantren. Karena mereka menganggap pesantren itu adalah tuan tanah. Mengapa pesantren punya banyak tanah waktu itu? Karena banyak santri-santri orang Islam yang ketakutan tanahnya dirampas PKI. Jadi tanah itu dihibahkan ke pesantren, dilindungi oleh pesantren. Nah, pesantren itu jadi sasaran gerakan aksi sepihak PKI itu. Maka kemudian, ini akibatnya, setelah Gestapo, banyak pembunuhan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, itu yang memainkan peranan penting, antara lain pesantren sebagai balas dendam terhadap orang-orang komunis itu. Jadi lebih ke kepemilikan tanah pada saat itu ya? Ya, itu kan salah tekniknya. satunya. Tekniknya komunis, karena ada undang-undang tentang agraria yang tidak bisa dilaksanakan. Komunis mengambil inisiatif melaksanakan, memaksakan itu. Sebenarnya bukan Bung Karno, tapi Bung Karno tidak bisa bertindak. Bung Karno ini posisinya kan serba salah. Dia sebagai penguasa, Bung Karno itu menghadapi tentara. Tentara juga makin agresif karena melawan komunis. Di pihak lain, Bung Karno itu memerlukan PKI sebagai pengimbang terhadap tentara. Gitu. Jadi ketika terjadi Gestapo, tentara itu keras kepada Soekarno. Nah, kemudian akhirnya kan ada super semar segala. Artinya ada surat keputusan presiden
memberi kekuasaan kepada tentara. Karena presiden tidak kunjung berani membubarkan PKI. Padahal waktu itu pendapat umum, pembunuhan jenderal-jenderal itu adalah orang-orang yang didalangi oleh PKI. Oke. Jadi Bung Karno ini serba salah waktu itu. Nah, saya kira sekarang sebagai ilmuwan politik, salah satu persoalan Bung Karno adalah beliau itu politikus, punya kekuasaan besar, karena menurut Undang-Undang Dasar 45, beliau itu penguasa tertinggi. Tapi dia nggak punya kekuatan konkret di lapangan. Jadi dia pakai PKI. Jadi Bung Karno itu bukan komunis. Dia kepepet aja, nggak punya pilihan. Terpaksa dia pakai PKI dan dia nggak membubarkan PKI. Anda bisa bayangkan kalau setelah Gestapo langsung Bung Karno membubarkan PKI sebagai yang dituntut oleh masyarakat dan tentara. Hilang kekuatannya. Dia hilang kekuatannya. Tapi toh akhirnya itu membawa bencana kepada Bung Karno. Begitu kira-kira. Kalau PNI memang tidak kuat pada saat itu, Prof. Partai begini ya, persoalan PNI itu tidak banyak berkembang gagasannya, karena semua gagasan itu dimonopoli oleh Bung Karno. Jadi kalau Anda belajar politik, sejarah politik, melihat bahwa orang-orang PNI itu, dari zaman Bung Karno itu, setelah tahun 50-an, 55, itu tidak menonjol lagi. Karena semua pemikiran dimonopoli oleh Bung Karno. Jadi orang-orang PNI itu tidak ada yang menonjol. Gitu. Nah, pada saat itu kan meletus tuh G30 SPKI. Dan yang saya baca-baca gitu ya, terjadi kebingungan situasi. Nah, boleh dijelaskan tidak, Prof? Kebingungan situasinya itu seperti apa dan Prof Salim sendiri pada saat itu? Ya, begini. Kebingungan itu ada orang, Bung Karno kan berpengaruh besar juga. Beginilah. Bisa jadi masyarakat itu terbagi tiga kira-kira waktu itu. Orang yang anti komunis minta supaya PKI dibubarkan. Ada yang pro Bung Karno, bukan komunis, pro Bung Karno. Ada yang pro komunis. Ini di kepala saya ini tentang analisa tentang struktur kekuatan-kekuatan. Tentara yang anti komunis, Soeharto, Sarwoedi, Kemal Idris, HR Darsono, ya. Mereka ini semua anti komunis dan mendorong supaya Soekarno itu disingkirkan dan angkat Soeharto. Oke. Ada yang Soehartois, bukan komunis, Soekarnois. Ya. Lalu yang komunis, banyak tentara yang komunis, termasuk mereka yang membunuh jenderal-jenderal itu. Oke. Nah, salah satu sebab Soeharto memerlukan waktu lama menyingkirkan Soekarno, karena tentara itu belum bersih. Waktu saya ikut operasi Gestapo, dipimpin Sarwoedi ke Jawa Tengah bulan November, Oktober, November tahun 65, itu saya melihat banyak tentara yang ditangkepin. Jadi RPKAD, sekarang Kopassus, masuk ke Jawa Tengah itu membawa 1 batalion Yon Pomat Para. Pomat itu polisi militer Angkatan Darat. Dia inilah yang mendapat tugas menangkap, menginterogasi orang-orang tentara yang dicurigai komunis. Gitu. Jadi itulah keadaan pada waktu itu. Nah, di beberapa tempat terjadi pertempuran fisik. Saya dulu SMA-nya di Solo, Jawa Tengah. Ya. Aman sekolah itu, orang nggak pernah berkelahi, nggak pernah ribut. Tapi begitu Gestapo terjadi perkelahian di sekolah itu antara orang-orang IP itu komunis dengan PII, Persatuan Pelajar Islam Indonesia. Nggak pernah kejadian sebelumnya. Baru pada saat itu ya? Baru saat itu terjadi. Saya terkejut bahwa saya kan masuk ke Solo dengan Kopassus RPKAD. Nggak pernah terjadi orang pukul-pukulan, bunuh-bunuhan begitu. Karena perbedaan ideologi yang sudah lama terpendam. Jadi orang Islam sudah tertekan lama. Nah, terjadi Gestapo dan
terutama setelah pasukan-pasukan anti komunis masuk di Jawa Tengah, itu memberi semangat kepada orang Islam untuk membantu tentara, membantu RPKD untuk mengoperasi, menyingkirkan, menyikat orang-orang komunis. Nah, itulah pertempuran darah, pertumpahan darah di kalangan masyarakat terjadi. Nah, Prof, sekarang itu kan banyak beredar ya versi tentang G30S. Bahkan ada yang bilang jangan-jangan Soeharto nih dalangnya gitu. Karena ada alasan yang menyebutkan kenapa Soeharto tidak dihabisi di malam itu. Begini ya, Soeharto itu tidak orang penting waktu itu. Nggak penting. Jadi waktu wartawan asing datang, mereka tanya, Soeharto who is that Soeharto? Karena Kostrad waktu itu tidak punya kekuatan. Kostrad itu kerangka organisasi, nggak punya pasukan. Sekarang ini Kostrad itu sangat berkuasa karena punya divisi-divisi. Ada di Jakarta, ada di Solo, ada di Malang. Jadi Panglima Divisi Kostrad sekarang, Panglima Kostrad sekarang itu punya kekuatan besar. Dulu nggak ada. Jadi Soeharto nggak dikenal. Soeharto muncul karena orang lain tidak berani mengambil sikap ketika terjadi Gestapo. Itu penjelasannya kenapa Nasution berperanan besar mendukung Soeharto waktu itu. Karena Soeharto, siapa Soeharto itu? Dia mau memerangi Belanda di mana? Irian Barat. Nggak sampai perang terjadi, kan terjadi perundingan. Iya. Jadi dia tidak jadi memimpin perang. Yang terlibat perang itu kan Benny Murdani, yang terjun itu ke bumi Papua. Dan siapa namanya? Pemimpin Gestapo itu pemimpin. Untung. Untung itu punya bintang sakti sama dengan Benny. Dia diterjunkan lebih dulu ke Irian. Mempersiapkan pendaratan ke Irian. Nggak terjadi pendaratan pasukan Kostrad itu karena dicapai kesepakatan, tidak terjadi perang. Jadi Pak Harto tidak sempat berhasil menjadi pahlawan Irian Barat, sehingga tidak terkenal waktu Gestapo itu. Iya, bahkan saya sempat baca juga ya, bisa dicek nanti kebenarannya, katanya sempat pengen beralih jadi supir taksi ya Pak. Iya, betul. Ya? Betul. Ya. Saya kira di buku saya ini. Iya, di bukunya Bro. Ini kalian bisa beli juga nih guys. Ini itu Pak Harto, itu cerita istrinya. Saya dengar cerita itu dari Dayino. Dayino ini orang sosialis di Jogja. Saya interview, dia teman baik Soeharto dan dia datang ke rumah Soeharto sebelum Gestapo dan Ibu Tin mengatakan, masmu itu, kakakmu itu mau berhenti karena tidak bisa hidup lagi dengan gaji tentara. Gitu. Baik, nah kita balik lagi nih Prof. Kalau menurut Prof. Salim Said sendiri, jadi sebetulnya siapa dalang dari G30S? Di buku saya ini ada kutipan dari tulisan kemudian jadi buku seorang sarjana Beijing yang sekolah di Cornell University. Dia menulis disertasi, diceritakan di situ yang berhubungan dengan Gestapo adalah percakapan Mao Zedong dengan Aidit ketika Aidit dalam perjalanan ke Jakarta bulan Agustus tahun 65. Jadi Aidit kan ada di Beijing waktu itu, sebelum itu. Dia dipanggil pulang dengan alasan Bung Karno sakit. Dari Moskow, dia ke Beijing dulu, mampir di Beijing, ketemu Mao. Dan Mao tanya, kamu mau berbuat apa? Dia ceritakan rencananya. Saya kutip di buku saya. Nah, rencananya itu hampir 100% sama dengan apa yang dilaksanakan waktu Gestapo. Jadi jelas sekali bahwa Aidit memainkan peranan penting dalam merencanakan Gestapo.
Nah, ini nanti boleh Anda kembangkan pertanyaan ini. Jadi apakah jenderal itu dibunuh oleh konsep Aidit? Nah, saya bilang tidak. Terbunuhnya jenderal-jenderal waktu Gestapo itu, saya merasa itu lebih merupakan kecelakaan dan kekacauan perencanaan. Tapi itu fatal sekali. Fatal itu artinya Aidit kan membayar dengan jiwanya juga. Dan pemimpin-pemimpin komunis dihabisi. Nyoto terbunuh, Sudisman dihukum mati. Tapi seandainya perencanaannya lebih baik, tidak sampai seperti itu. Artinya tidak sampai terjadi pertumpahan darah. Karena pertumpahan darah menjadi pembuka dari gerakan Gestapo itu, para jenderal dibunuh, maka akibatnya adalah bunuh-bunuhan sepanjang jalan. Termasuk Aidit ditembak mati. Nah, yang saya baca-baca juga cari tahu ya, Prof. Jadi, apakah pada saat itu jangan-jangan tujuannya daulat gitu, seperti penculikan ke Rengas Dengklok gitu? Saya kira itu saya sebut di dalam buku saya. Tapi beginilah. Yang terjadi itu adalah Gestapo, salvonya itu adalah pembunuhan. Jadi nggak bisa dihindarkan lagi. Apalagi tentara memang sudah lama bermusuhan dengan PKI. Baik, jadi sampai hari ini pun ya masih jadi misteri ya. Sebetulnya siapa sih yang memerintahkan? Menurut saya tidak terlalu misteri. Kutipan yang saya bilang itu dari sarjana Beijing yang ngambil doktor di Amerika. Itu kutipan dari arsip Partai Komunis Cina. Oke. Ada di buku saya, Anda baca lagi. Kutipan itu arsip pertemuan Mao dengan Aidit. Jadi Aidit tahu rencana itu. Nah, pelaksanaannya itu sampai sekarang yang misterius itu peranan Sam Kamaruzzaman. Kalau Anda baca di buku saya itu, saya jelaskan. Kamaruzzaman itu bukan tentara. Tapi dia ngaku pernah menjadi dilatih militer di Vietnam atau di Tiongkok. Padahal itu bohong. Sebab menarik adalah dialah yang memimpin operasi 1 Oktober itu. Padahal di situ ada Brigadir Jenderal Suparjo, ada Letnan Kolonel Untung, dan ada sejumlah perwira-perwira TNI yang sudah diindoktrinasi oleh komunis. Kenapa Sam Kamaruzzaman? Kita nggak tahu. Dialah yang menghubungkan kegiatan komunis operasional itu dengan Aidit. Apa pembicaraan dia dengan Aidit kita nggak tahu. Apakah Aidit memerintahkan pembunuhan para jenderal? Saya cuma menggunakan logika. Itu tidak akan terjadi. Seperti saya bilang, Bung Karno tidak tahu mengenai rencana pembunuhan siapa namanya Kepala Staf Angkatan Udara. Umar Dhani. Umar Dhani nggak tahu. Sebab Aidit juga tidak. Sebab logikanya kan mereka tahu kalau mereka membunuh tentara jenderal, maka jenderal itu akan ngamuk. Ya harusnya udah tahu gitu. Dia tahu mesti. Karena itu menurut saya Aidit tidak merencanakan pembunuhan. Siapa yang merencanakan pembunuhan? Yang tahu itu Sam Kamaruzzaman. Nah, Sam Kamaruzzaman ini kan salah satu tokoh PKI yang paling akhir dihukum, melaksanakan hukuman mati. Rupanya digali banyak oleh intel tentara untuk tahu siapa sebenarnya, apa peranan dia. Nah, soal peranan Sam Kamaruzzaman itulah yang jadi misterius. Sebab ada yang mengatakan Sam itu sebenarnya double agent. Dia agennya CIA dan dia juga agennya tentara dan juga agennya komunis. Wallahu a'lam. Itu yang saya kira tidak ada orang yang tahu. Baik, wah ini seru banget ya pembahasan dengan Prof. Salim Said. Nah, Prof,
saya baca-baca juga kan situasi ekonomi itu sebetulnya lagi parah dan Sangat sulit parah. saat itu ya. Bahkan orang-orang banyak memakan nasi bulgur gitu. Oh, masih baik kalau ada bulgur. Saat itu kondisinya seperti apa, Prof? Boleh diceritakan? Waktu itu ya, semua orang itu ngobjek. Kata itu nggak ada lagi. Ngobjek. Jadi satu barang harganya berapa dijual kepada siapa, besok orang itu menjual lagi, bisa kembali lagi kepada orang yang menjual pertama. Objek sekarang itu kata lain dari nyatut. Jadi ngobjek. Orang hidup dari situ. Kalau enggak, berapa sih gaji orang? Nggak ada. Saya ingat tetangga saya di Matraman. Itu pegawai bank. Itu ngobjek ban mobil. Padahal mestinya sebagai pegawai bank gajinya bagus. Tapi parah sekali. Dan saya sering lihat temannya datang ke rumah dia. Itu cerita mengenai penderitaan keluarga. Sehingga pernah menjual setrika listrik untuk memberi makan kepada anaknya. Parah sekali. Sampai seperti itu ya. Dan ya, beras bagaimana? itu susah ditemuin katanya, Prof. Apa? Beras. Ya, kalau nilai duit merosot itu apa? Inflasi 600%. Gila. Bung Karno tidak memikirkan itu. Jadi jatuhnya Bung Karno, seandainya ekonominya baik, maka bisa saja banyak orang yang pro Bung Karno setelah Gestapo. Tapi orang semua udah susah. Jadi makin tuh muncak ya. Ya, begitu. Jadi kalau orang bilang, oh Bung Karno itu jatuh karena ekonomi, ya itu. Ketemu ekonomi dan munculnya kekuatan anti komunis yang dipicu, trigger oleh pembunuhan berdarah itu. Nah, kan di medsos itu juga beredar banyak teori-teori seputar G30S ya. Misalnya apa? Kayak CIA gitu, ada campur tangan CIA. Menurut Prof. Salim itu bagaimana? Saya meneliti di Amerika. Saya itu 10 tahun sekolah di Amerika. 8 tahun. Saya pernah mengajar di Amerika. Dan selalu setiap kesempatan itu saya gunakan ke arsip-arsip. Nggak ada itu. Nggak ditemukan keterlibatan CIA secara langsung. Bahwa mungkin orang seperti Kamaruzaman itu adalah agen CIA, mungkin saja. Kita kan nggak pernah ada bukti. Tapi mungkin saja. Atau agen Rusia, atau agen Cina. Kalau sudah agen begitu, bagaimana kita bisa buktikan? Ada lah kemungkinan-kemungkinan itu ya. Oh, selalu ada kemungkinan. Kalau melihat keadaan politik waktu itu. Oke, baik. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Prof. Nah, setelah Soekarno digantikan oleh Soeharto, pada saat itu animo dari rakyat itu seperti apa? Ya, mula-mula kan berharap banyak pada Pak Harto. Dan memang pekerjaan Pak Harto baik. Ekonomi kan cepat dengan menggunakan ekonom-ekonom dari UI yang disebut yang Prof. Sumitro itu ya? Ya, ya itu ada namanya dulu kan. Barclay. Barclay itu sekolahnya. Apa sih? Saya udah lupa. Tanda bahwa saya udah makin tua. Tapi lama-kelamaan Soeharto berkuasa, dia mulai melihat dirinya sebagai penguasa. Tidak sebagai tentara lagi. Tadinya kan dia tentara. Dui fungsi pembenaran kekuasaan Soeharto. Tapi lama-kelamaan dirinya sendirilah penguasa itu. Bahkan menurut pengamatan saya, merencanakan dia berkuasa lama, ya, menggunakan tentara dan kekuatan-kekuatan sipil, terutama Golkar, untuk berkuasa lama dan merencanakan putrinya, Tutut, menjadi penggantinya. Itu di buku saya, menyaksikan 30 tahun pemerintahan otoriter Soeharto, itu saya jelaskan panjang lebar. Tentu itu tidak bisa saya jelaskan di Gestapo 65. Karena Gestapo 65 ini periode yang dibahas berbeda dengan
menyaksikan 30 tahun pemerintahan otoriter Soeharto. Di situ kelihatan bagaimana Soeharto perlahan-lahan menjadi Raja Jawa. Dari seorang Presiden Republik, karena terlalu lama berkuasa, konsep kekuasaan di kepalanya itu adalah konsep Mataram. Begitulah kira-kira. Oke, makasih banget Prof. Salim Said. Mungkin nih pertanyaan terakhir, ada pesan Sudah nggak? 3 kali. Oh iya. Ada pesan nggak terakhir nih untuk para generasi milenial? Saya jangan kayak orang, usia saya sudah 79, tapi saya tidak suka merasa orang tua memberi nasihat pada orang. Belajarlah dari sejarah. Oke, seperti mungkin bisa kita terapkan kali Prof ya, jas merah ya. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Terima kasih Prof. Salim udah berbagi ya. Semoga sehat selalu, semoga nanti mau nerbitin buku apa lagi Prof? Ini buku saya terakhir. Wah, terima kasih. Kalian boleh baca. Jokowi melawan debt collector. Wah, ini lagi Nggak tahu, teman-teman. Itu diurus teman-teman. Oke deh. Terima kasih Prof. Salim sudah berbagi cerita. Oke.